Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi semuanya pemirsa TV Kebangsaan. Kali ini saya akan membahas tentang para tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selain Soekarno dan Hatta. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah Ibu Fatmawati. Fatmawati adalah wanita asli pribumi, lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah. Nama Fatimah merupakan pemberian dari kedua orang tuanya. Fatmawati merupakan keturunan dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah, yang mana kedua orang tuanya adalah keturunan Putri Indrapura atau biasa disebut dengan seorang keluarga raja ya, dari bangsawan dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat ya. Ayah Fatmawati juga terkenal sebagai salah satu tokoh Muhammadiyah di Bengkulu ya. Ibu Fatmawati dididik dan dibesarkan kedua orang tuanya di Bengkulu. Lalu ketika beranjak dewasa, Fatmawati itu menikah dengan Presiden Indonesia pertama, yaitu Bung Karno atau Soekarno, pada tanggal 10 Juni 1943. Saat itu Fatmawati baru berusia 20 tahun ya, yang relatif muda tentunya. Dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai putra dan putri. Di antaranya adalah Guntur Soekarno Putra, lalu Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan yang terakhir adalah Guruh Soekarno Putra. Nah, tentu saja sejak beliau dinikahi oleh Bung Karno, maka secara otomatis Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Jadi ibu negara Indonesia pertama ini dikenal sebagai wanita berjasa dalam menjahit bendera Sangsaka Merah Putih yang dengan tegas dikibarkan pada upacara pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat. Fatmawati itu merupakan istri yang ketiga dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pasangan pemimpin negara Indonesia tersebut meninggal pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia, karena serangan jantung ya, ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah. Fatmawati dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Saat ini nama Fatmawati dijadikan sebuah nama rumah sakit di Jakarta. Nama Fatmawati Soekarno juga dijadikan sebagai nama bandara udara di Indonesia, tepatnya di Bengkulu, kota kelahiran Fatmawati. Ketiga putri pasangan Presiden pertama Soekarno dan Fatmawati ini pernah meraih penghargaan Muri Indonesia. Dan salah satu putrinya, Megawati Soekarno Putri, juga pernah mengikuti jejak ayahnya dalam menduduki kursi kepresidenan, yang sekaligus merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Ya, berikutnya adalah Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo, yang beliau lahir di Karawang ya, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia
kemudian pernah menjadi diplomat, dan beliau sekarang dianggap sebagai salah satu dari pahlawan nasional Indonesia ya. Beliau pernah menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama, dan beliau Ahmad Soebardjo memiliki gelar Mister in the Risten yang diperoleh dari Universitas Leiden Belanda pada tahun 1933. Jadi Ahmad Soebardjo ini tokoh yang berperan ketika terjadi peristiwa Rengas Dengklok ya, ketika Soekarno-Hatta diamankan di Rengas Dengklok. Kemudian Ahmad Soebardjo membujuk kepada Soekarno-Hatta agar segera kembali ke Jakarta untuk melaksanakan proklamasi, di mana waktu itu kita tahu bahwa terjadi vacuum of power karena Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu Amerika, atau 15 Agustus 1945 waktu Indonesia. Kemudian Ahmad Soebardjo itu juga berperan dalam menghubungi Laksamana Muda Maeda untuk dipakai rumahnya dalam upaya tempat mengumpulkan anggota PPKI untuk menyusun teks proklamasi. Ahmad Soebardjo juga ikut menyumbangkan ide kalimat dalam teks proklamasi yang kemudian ditulis oleh Bung Karno. Selanjutnya adalah Sukarni, lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Kemudian beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Yang nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo, adalah tokoh pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Gelar pahlawan nasional Indonesia tersebut disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November tahun 2014 ya, kepada perwakilan keluarga di Istana Negara Jakarta. Jadi Sukarni ini adalah tokoh yang mempelopori pengambilan paksa Soekarno atau pengamanan Soekarno untuk bersama Hatta dibawa ke Rengas Dengklok ya. Kemudian Sukarni ini juga yang mengusulkan agar proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Jadi peran serta dari Sukarni cukup besar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Burhanuddin Muhammadiyah atau sering dikenal dengan BM Diyah. Lahir di Kota Raja yang kini dikenal sebagai Banda Aceh pada tanggal 7 April 1917. Meninggal di Jakarta pada tanggal 10 ya, Juni 1996 pada usia 79 tahun. Adalah seorang tokoh pers ya, pejuang kemerdekaan, seorang diplomat dan juga pengusaha Indonesia. Perannya dalam kemerdekaan adalah dia salah satu orang yang berperan dalam penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia karena posisinya sebagai tokoh pers Republik Indonesia. Demikianlah untuk bagian pertama pembahasan kita tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia selain Soekarno dan Hatta. Untuk bagian kedua ditunggu, sebentar lagi akan kita launching ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga tekan lonceng agar nanti tidak ketinggalan bagian yang kedua, juga konten-konten yang lain dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka!